Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullah wa la taufiqihi wa amtihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala untuk kita melanjutkan pembacaan kitab mengenai sunnah-sunnah harian. Dan insya Allah kali ini kita sampai pada pembahasan sunnah di waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat usaha kita dalam membaca kitab para ulama sebagai salah satu aktivitas usaha untuk kita memperdalam pengetahuan agama kita, dan semoga ini menjadi tanda bahwa Allah Ta'ala menginginkan untuk kita semuanya kebaikan di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agama. Dan kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebaikan yang menyeluruh, kebaikan yang bersifat umum, yaitu mencakup kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kebaikan ini untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Waktu Isya, waktu Isya yaitu maksudnya waktu masuknya salat Isya, terutama setelah dilaksanakannya salat Isya. Fihi uddatu umur. Di dalam pembahasan ini ada beberapa perkara. Yang pertama adalah yakrahul haditha wal mujalasata ba'dah. Jadi dibenci atau makruh hukumnya. Jadi makruh itu maksudnya kalau dikerjakan tidak berdosa, namun kalau ditinggalkan karena Allah, dia akan mendapat pahala. Ini makna daripada makruh. Jadi makruh untuk ngobrol, berbicara dan bermajelis setelah Isya. Tapi yang dimaksud di sini nanti bukan semua jenis obrolan dan semua jenis majelis, ya, duduk-duduk itu dimakruhkan. Bahkan ada obrolan dan majelis yang bukan sekedar boleh untuk dilakukan setelah sholat Isya, tapi bahkan dianjurkan. Disebutkan di sini li hadits Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu as-sabiq wa fihi wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Jadi dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, dalam redaksi hadis itu terdapat lafaz dan Nabi membenci untuk tidur sebelum sholat Isya dan berbicara ngobrol setelah sholat Isya. Kemudian penulis kitab mengatakan wala yakrahu awala yukrahu an yatahaddatsal insanu ba'dal Isya in kana fi talabi ilmin aw amalin fi masalihil muslimin aw syughli aw musamarati ahlin wa dhaifin wa nahwi. Jadi tidak makruh, artinya tidak makruh berarti boleh, bahkan bisa jadi dianjurkan. Jadi tidak makruh hukumnya ketika orang itu ngobrol setelah Isya, jika obrolannya itu yang pertama fi thalabi ilmi, dalam rangka mempelajari ilmu agama, aw amalin fi masalihil muslimin, atau melakukan satu aktivitas berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Ya, misalnya melakukan pekerjaan aktivitas menjaga keamanan atau yang lain gitu ya, atau melakukan hal-hal yang memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Aw syughli, atau melakukan kesibukan yang memang diperlukan, yang seperti sebagian orang mungkin bekerja di waktu malam, gitu ya. Pekerjaan yang halal tentunya di sini. Ya.
ada shift malam misal begitu. Nah, itu bukan termasuk yang dimakruhkan. Au musamarati ahlin, atau bercengkrama dengan keluarganya, ya, terutama suami istri itu ketika ngobrol berdua itu bukan hal yang dilarang. Maaf, bukan hal yang dimakruhkan, gitu ya. Bukan hal yang dimakruhkan. Wa dhaifin, ya, termasuk juga ngobrol dengan tamu, ya. Misalnya ada tamu menginap di rumah misalnya, kemudian tidak ada waktu untuk banyak mengobrol, terutama untuk hal-hal yang diperlukan mereka, ya, kecuali di malam hari. Wa nahwihi, dan yang semisalnya, ya. Jadi tidak secara mutlak berbicara setelah sholat isya itu dimakruhkan. Tapi kalau misalnya pembicaraan yang dilakukan setelah isya itu sudah tidak bermanfaat lagi, maksudnya pembicaraannya itu pembicaraan yang tidak penting gitu ya, maka lebih baik tidur daripada ngobrol di waktu setelah sholat isya. Ya, karena apa? Karena dengan tidur itu akan lebih manfaat baginya agar supaya bisa bangun lebih awal dan kemudian bisa melakukan sholat malam. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan akan hal ini, jadi tidak semua kondisi ketika setelah sholat isya itu dimakruhkan untuk ngobrol dan bermajelis. Ada obrolan dan majelis yang dilakukan setelah isya yang dibolehkan, bahkan sebagian yang dianjurkan. Ini berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amril muslimin wa ana ma'ahuma. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasmuru itu maknanya begadang, tidur larut malam gitu ya. Pernah Rasulullah itu di malam hari tidak tidur bersama Abu Bakar di dalam suatu urusan dari urusan kaum muslimin. Dan aku, kata Umar bin Khattab, bersama keduanya. Berarti 3 orang gitu ya. Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Ini berdiskusi tentang urusan yang membawa kemaslahatan untuk kaum muslimin. Dan kalimat yasmuru, sekali lagi yasmuru, samara yasmuru itu maknanya adalah begadang, ya, atau tidak tidur di awal malam, tapi bisa pertengahan malam atau menjelang akhir malam. Itu namanya makna dari kata samara yasmuru tadi. Ya, sehingga di sini kita mendapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun dalam hadis yang sebelumnya tadi menyebutkan, ya, Rasul itu membenci tidur atau berbicara setelah sholat isya, namun ternyata Nabi dalam beberapa waktu pernah melakukan begadang, tapi dengan tujuan untuk membicarakan urusan kaum muslimin. Jadi tidak semua yang dimakruhkan atau mutlak dimakruhkan berbicara setelah salat isya. Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bittu fi baiti Maimunata lailatan wan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. La anzura kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqada. Jadi aku pernah bermalam di rumah Maimunah yang merupakan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu malam, ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang bercengkrama dengan Maimunah, ya. Jadi belum dalam kondisi tidur di malam hari. Kemudian aku benar-benar melihat bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ngobrol berbicara bersama keluarganya sesaat. Kemudian setelah itu beliau tidur. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di malam hari, ya, setelah sholat isya beliau tidak langsung tidur, tapi ya ngobrol dengan keluarganya. Baru setelah itu, ya, thumma raqada, kemudian beliau tidur. Nah, setelah membawakan beberapa dalil ini, penulis kemudian memberikan penjelasan tentang alasan kenapa ngobrol atau bermajelis setelah sholat isya itu dibenci, ya.
Disebutkan di sini wasababul karahati wallahu a'lam anna naumahu yata'akhkhar fayakhafu minhu tafwitus subhi an waqtiha. Sebab yang menjadikan makruh, menjadikan hal ini dibenci, wallahu a'lam, yaitu bahwasannya dikarenakan dengan seseorang itu apabila dia tidak segera tidur di awal malam setelah sholat isya, maka berarti dia tidurnya ya ta'akhir, terlambat. Dan ini dikhawatirkan dia akan kehilangan sholat subuhnya. Kehilangan sholat subuh tepat pada waktunya. Atau mungkin di awal waktu. Dia tidak bisa melakukan sholat subuh di awal waktu atau tepat pada waktunya. Au yafutuhu qiyamul lail mimman ya'taduhu. Atau dia kehilangan melakukan qiyamul lail bagi orang yang membiasakannya. Walidza zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yanamu al-laila kullahu hatta yusbih. Dan oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencela seseorang yang dia itu tidur di seluruh malamnya sampai waktu pagi. Wala yaqumu li salatil lail. Dan dia tidak melakukan salat malam. Ja'a fi sahihain, terdapat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha." Pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang itu yang tidur di malam hari sampai datang waktu subuh dan dia tidak melakukan sholat malam. Atau bahkan di sini bisa jadi kata asbahat itu bisa dimaknai waktu pagi. Berarti orang ini terlambat sholat subuhnya. Qala, maka Nabi mengatakan dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunai. Itu adalah seseorang yang syaitan itu mengencingi kedua telinganya. Auqala, atau Nabi mengatakan fi udhuni, atau dalam sabda Nabi yang lain pada telinganya. Kalau tadi dua telinga, kalau ini dengan lafaz fi udhunihi, di telinganya. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang itu kalau dia terbiasa tidur sampai waktu subuh atau bahkan sudah lewat waktu subuh atau pada akhir bagian subuh, maka ini menandakan bahwa syaitan memiliki keleluasaan di malam hari untuk membuat dia tidak bangun di malam hari atau tidak bangun di waktu subuh. Dan digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa syaitan mengencingi kedua telinganya. Sehingga tidak mendengar. Kadang kan orang begitu, Pak. Misalnya terutama kalau orang itu dia itu tidurnya sudah larut malam kemudian belum tidur. Terkadang kita mendapati orang yang tidak berzikir itu jangankan untuk azan yang dikumandangkan dari jarak yang jauh, masjid dari jarak yang jauh. Mungkin azan dari handphone yang tepat di samping telinganya itu kadang-kadang juga nggak terdengaran, tidak terdengar. Dan wallahu alam, ini kalau kita sambungkan kepada hadis yang lainnya, syaitan itu ketika mendengarkan azan dia akan lari menjauh sampai di tempat di mana dia tidak mendengar azan. Ini kan sudah pernah kita baca hadisnya sebelumnya. Tapi ketika azan itu sudah berhenti, maka syaitan akan kembali lagi. Termasuk juga pada saat iqamah dikumandangkan, syaitan akan menjauh dan kemudian dia akan kembali lagi setelah iqamah itu dikumandangkan untuk mengganggu manusia yang dalam keadaan sholat. Nah, kalau syaitan itu pada saat azan itu menghilang menjauh, dan seseorang itu tidak bangun ketika mendengarkan azan, maka ini menandakan bahwa syaitan benar-benar sudah menutup telinganya tadi dengan mengencinginya, Nabi mengatakan begitu.
Meskipun syaitan ini sudah pergi dari dirinya, maka ya tetap tertutup ya pendengarannya dari mendengar azan ketika dalam kondisi seperti ini. Nah, sehingga sebelum seseorang tidur, terutama di malam hari, hendaklah dia bersuci terlebih dahulu, kemudian hendaklah dia berzikir, dan sebisa mungkin untuk tidak tidur lebih larut malam apabila tidak ada keperluan yang dibutuhkan. Nah, disebutkan di sini wal maqsudu anna sabab karahatil hadis ba'da al-isya li ghairi hajatin. Bahwasanya sebab kemakruhan berbicara setelah isya itu adalah li ghairi hajatin. Yaitu pembicaraan yang tidak diperlukan, yang tidak dibutuhkan. Li'annahu sababun fi tafwiti qiyamil lail. Karena hal ini akan menjadi sebab dia kehilangan kesempatan untuk salat malam. Wa rubbama salatul fajr, dan bisa jadi malah salat subuhnya gitu ya. Karena terlalu malam tidurnya akhirnya meninggalkan salat subuh. Nah, kalau berbicara yang tidak ada manfaatnya saja dimakruhkan. Lah apalagi kalau misal seseorang itu tidur lebih malam karena hal yang lain. Contoh misalnya nonton HP misalnya, yang nggak manfaat misalnya, atau semisal mungkin melakukan apa gitu ya, kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat yang lain. Nah, maka tentu ini lebih diutamakan untuk dijauhi. Atau misalnya nonton sepak bola ya, di malam hari mungkin begitu. Nah, maka ini lebih baik ditinggalkan. Ya meskipun di sini disebutkan makruh ya. Makruh itu artinya kalaupun dikerjakan tidak berdosa, tapi yang dikhawatirkan itu adalah dia kehilangan kebaikan yang banyak, seperti dia tidak sholat malam, atau bahkan mungkin dia luput dari mengerjakan sholat subuh tepat pada waktunya. Sehingga yang demikian ini akan menjadikan dia telah menyia-nyiakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yanha 'anis sahar. Adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah melarang dari melakukan begadang. Wa yadhribun nas 'ala dzalik, dan beliau menghukum manusia atas hal itu. Jadi Umar ini, Pak, punya kelebihan ya, ketika terutama beliau waktu menjabat menjadi khalifah. Beliau itu sering keliling gitu ya, sering keliling di malam hari, kadang di waktu duha itu beliau keliling untuk istilahnya apa ya, patroli atau inspeksi atau semacam itulah, memeriksa kondisi rakyat. Yang mana diantaranya beliau itu ketika keliling, kalau melihat ada orang itu kok cangkruk gitu ngobrol tapi nggak jelas arah pembicaraannya, atau dilihat kegiatannya ini tidak memberikan maslahat kepada kaum muslimin, maka beliau akan melarang orang-orang ini untuk tetap ya ngobrol berbicara setelah waktu malam itu masuk, terutama setelah waktu isya. Termasuk juga beliau pernah inspeksi atau keliling di masjid-masjid di waktu duha. Beliau itu melarang orang-orang yang di waktu duha itu apa istilahnya, beribadah saja gitu, sholat sunnah atau zikir atau baca Quran, sedangkan dia itu memiliki kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang halal. Itu dilarang sama Umar ya. Dilarang sama Umar. Jadi ada kesempatan dia untuk bekerja, untuk berdagang, atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan duniawi yang memberikan manfaat untuk dia, keluarganya, dan maslahat kaum muslimin. Itu yang diperintahkan Umar untuk dilakukan oleh orang-orang yang semacam ini. Yang menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab itu sangat memiliki perhatian yang besar ya, kepada rakyatnya, termasuk dalam urusan dunia mereka maupun akhirat mereka. Nah, bahkan dikatakan di sini, wa yaqulu, dia berkata, jadi Umar bin Khattab ketika menemui ada orang-orang yang begadang tanpa ada kemanfaatannya, maka beliau mengatakan, asamaran awwalal lail wa nauman akhirahu. Ya.
Istilahnya beliau mengatakan bagaimana bisa gitu ya, orang itu di awal malam dia nggak tidur, tapi ketika di akhir malam dia baru tidur. Yang seharusnya apa? Di awal malam dia tidur, di akhir malam dia apa? Bangun ya, untuk sholat malam dan untuk melanjutkannya kepada sholat subuh. Jadi keheranan sekaligus mencegah orang itu untuk melakukan tindakan yang tidak bermanfaat seperti ini. Ini Masya Allah Pak ya, pemimpin itu sampai seperti itu ya, memperhatikan rakyatnya sampai dalam maslahat-maslahat akhiratnya. Meskipun hal ini adalah perkara yang makruh ya, tapi Umar tetap apa? Melarang mereka untuk begadang di malam hari tanpa ada alasan yang syar'i. Kemudian perkara yang kedua dalam pembahasan bab ini, al-afdalu fi salatil isya an tuakhkhara. Yang paling utama dalam mengerjakan salat isya itu adalah diakhirkan waktunya. Malam yakun fi dzalika masyaqqatun 'alal ma'mumin, selama, nah ini ada kalimat berikutnya, selama hal itu tidak menyulitkan bagi para makmum. Jadi misalnya imam menunda sholat isyaknya lebih malam, dan itu tidak menyulitkan bagi makmum untuk mengerjakannya, maka yang demikian ini lebih afdal, lebih utama. Fal afdalu ta'khiruha ila akhiri waqtil isya. Yang paling afdal dalam mengerjakan sholat isya itu mengakhirkannya sampai akhir waktu isya. Wa hadza ta'khiru yushtaratu fihi mura'atul ma'mumin. Dan mengakhirkan sholat isya ini ya, dengan syarat memperhatikan kondisi makmum. Kalau misalnya makmumnya tidak menghendaki ya, karena butuh untuk segera istirahat di awal malam, atau karena keperluan-keperluan yang lain ya, maka imam tidak selayaknya memaksa makmum untuk mengambil waktu yang paling afdali. Atau mungkin maslahat yang lain, misalnya mungkin imam dan makmum sepakat, tapi mungkin ada makmum yang tidak biasa ya untuk sholat di masjid ini misalnya gitu, itu untuk sholat isya di akhir malam ya, maaf, di akhir waktunya isya gitu ya, di akhir waktunya isya. Akhir waktu isya itu kapan? Nisful lail, tengah malam. Kalau sudah masuk sepertiga malam yang terakhir, itu sebetulnya sudah tidak lagi waktu isya menurut madhab Ahmad ya, madhab Hambali. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i itu sampai waktu subuh ya, menjelang sebelum terbitnya fajar, itu masih kategori waktu sholat isya. Tapi ada sebagian ulama seperti madhab Hambali itu menyebutkan bahwa waktu sholat isya itu hanya pertengahan malam. Terus gimana kalau misalnya di pertengahan malam dia belum sholat? Tetap dia wajib sholat di akhir malam. Tapi itu waktu daruri istilahnya, waktu darurat. Waktu yang sebetulnya nggak layak untuk dilakukan sholat isya di waktu tersebut. Tapi tetap harus melakukannya gitu, di waktu itu. Ya, sehingga dikhawatirkan kalau menurut sebagian ulama yang berpendapat demikian, kalau orang menunda sholat isya itu sampai akhir malam tanpa ada udzur yang syar'i, maka ini tercela ya, bisa makruh atau bahkan dilarang, karena dia mengakhirkan sholat tanpa ada udzur syar'i. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, waktu isya itu antara ya, telah masuk waktu isya ya, setelah hilang warna merah di langit bekas cahaya matahari, sampai kemudian sebelum terbit fajar shadiq ya. Itu adalah waktu wajib untuk melakukan sholat isya. Nah, jadi yang paling afdol ini bukan berarti kemudian wajib, enggak Pak ya. Berarti hukumnya sunnah, disunnahkan untuk sholat isya itu di waktu yang paling afdol. Terus bagaimana kalau misalnya ada seseorang laki-laki,
dia ingin mendapatkan pelaksanaan sholat isya itu di waktu yang paling afdal, tapi di masjid di daerahnya itu tidak melaksanakan hal ini. Apakah dia meninggalkan sholat berjamaah untuk mendapatkan keutamaan melaksanakan sholat isya dengan waktu yang paling afdal, itu dibenarkan ataukah tidak dibenarkan? Maka jawabannya adalah dia lebih baik untuk tetap sholat isya berjamaah bersama kaum muslimin di masjidnya, dan dia tidak perlu untuk mencari waktu paling afdal ketika melaksanakan sholat isya. Jadi dia lebih mengutamakan untuk berjamaah, karena berjamaah ini Pak, berjamaah ini jauh lebih besar keutamaannya daripada katakanlah dia sholat isya-nya sendiri atau mungkin jamaah sama istrinya tapi di waktu lebih afdal. Tetap lebih afdal sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan masih memungkinkan untuk bisa mengambil sunnah ini. Dia bisa menunda sholat isya-nya sampai waktu afdal, jam 11 malam gitu ya. Dia sholat isya. Ini bisa dilakukan, akan tetapi kalau dikhawatirkan dia bakal tertidur sebelumnya, sehingga dia pada akhirnya tidak bisa menjalankan sholat isya atau menjalankannya di waktu yang darurat tadi atau yang sudah terlambat dia mengerjakannya, maka lebih baik dia sholat isya di awal waktu daripada mengakhirkannya. Jadi melihat kondisi. Nah, disebutkan di sini wahada ta'khir yushtaratu fihi mura'atul ma'mumin wa ahwaluhum, atau yashtaritu fihi mura'atul ma'mumin wa ahwalahum. Jadi mengakhirkan salat isya ini itu syaratnya adalah dengan memperhatikan kondisi makmum. Apakah makmum itu memungkinkan untuk bisa mengerjakannya bersama imam ataukah tidak. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah dalam satu malam itu mengakhirkan sholat isya hatta dhahaba amatul lail, sampai hilang amatul lail. Amatul lail itu waktu malam yang cukup panjang gitu ya. Maksudnya berarti apa? Di pertengahan malam baru Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat isya. Wa hatta nama ahlul masjid, ya, dan sampai kala itu ahlul masjid maksudnya makmum yang sudah berkumpul, yang menunggu ya sholat isya, itu sampai tidur. Sebagian mungkin ada yang sudah tidur, sebagian ada yang ngantuk gitu ya. Tidurnya tidak tidur nyenyak, jadi hanya sekedar tertidur begitu saja, bukan tidur yang benar-benar nyenyak. Tsumma kharaja fa shalah, kemudian Nabi keluar kemudian mengerjakan sholat. Jadi kebiasaan para sahabat itu, mereka berkumpul ya setelah azan dikumandangkan, mereka datang ke masjid, kemudian menunggu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk mengimami mereka. Kalau Rasulullah tidak keluar-keluar, maka mereka sabar nunggu sampai Rasulullah keluar mengimami mereka. Nah, dalam suatu malam ya, Rasulullah pernah mengakhirkan pelaksanaan sholat isya ini sampai di pertengahan malam, sampai membuat para sahabat yang kala itu menunggu Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengantuk karenanya, karena sudah lebih larut gitu ya. Faqala innahu la waqtuha, kata Nabi SAW, sesungguhnya sholat isya itu inilah waktunya. Maksudnya apa? Afdalnya itu di waktu seperti ini. Laula an asyukka ala ummati, kalau seandainya ya, aku tidak memberatkan bagi umatku. Hanya kalau tidak memberatkan, mungkin ya Nabi akan menyatakan wajibnya melakukan sholat isya di waktu tersebut. Tapi ini tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi lebih memilih untuk sering melakukan di awal waktunya daripada di akhir waktu sholat isya, ya, karena melihat kondisi makmum.
Ini juga memberikan petunjuk kepada kita bagaimana ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan untuk umatnya itu kebaikan untuk akhiratnya maupun dunianya. Maksudnya untuk akhirat jelas ya, memang sholat isya di awal waktu ini merupakan kewajiban kan gitu. Tapi yang dimaksud untuk maslahat dunianya, Rasul itu juga memperhatikan untuk umatnya adalah berkenaan dengan kondisi mereka. Karena kalau misalnya diakhirkan sholat isya itu, maka dikhawatirkan hal ini akan menyulitkan bagi mereka, terutama bagi mereka yang membutuhkan istirahat di awal waktu. Ya, sehingga ini maslahat dunia juga diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga terdapat hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis itu diceritakan wal isya'a ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yu'ajjil. Jadi waktu isya, pelaksanaan sholat isya, terkadang Nabi itu mengakhirkannya dan terkadang mengawalkannya, menyegerakannya. Karena idza ra'ahum qad istama'u ajjala wa idza ra'ahum qad abta'u akhara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat para sahabat itu sudah berkumpul di masjid untuk siap melakukan sholat isya, itu. Tapi ketika Nabi melihat para sahabat itu lambat untuk berkumpul di masjid, maka Nabi akan mengakhirkan pelaksanaan sholat isya. Jadi mengakhirkan sholat isya itu yang paling afdal itu di tengah malam. Tapi kalau seandainya seseorang mengakhirkannya sedikit, ya, maka ini juga tidak mengapa, termasuk juga sunnah hukumnya. Ya, jadi bisa menyegerakan ini juga sunnah, mengakhirkannya melambatkannya juga sunnah. Tapi yang paling afdal dari sunnah-sunnah mengerjakan sholat isya yang wajib ini adalah di waktu pertengahan malam, yang paling afdal. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-isya'a ila thuluthil lail aw nisfihi." Kalau seandainya ya aku tidak merasa untuk memberatkan bagi umatku, maka aku benar-benar memerintahkan mereka untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat isya sampai sepertiga malam. Sepertiga malam, saya sepertiga malam yang pertama. Atau setengahnya, maksudnya pertengahan malam. Bisa jadi sepertiga malam itu lebih sore sedikit dari pertengahan malam, mungkin jam 10. Kalau pertengahan malam sekitar jam 12, jam 11 itu pertengahan malam. Kalau jam 10 atau jam 9 itu sepertiga malam yang pertama. Nah, menunjukkan bahwa mengakhirkan sholat isya itu adalah termasuk dari perkara yang disunnahkan. Jadi boleh-boleh saja misalnya di masjid, misalnya adzan isya, kemudian di waktu isya antara isya dengan adzan isya dengan waktu iqamah mungkin agak diperlama. Biasanya mungkin 10 menit, ini 15 ya, atau 20 menit, itu tidak masalah. Kalau makmumnya menyepakati hal ini atau tidak merasa memberatkan bagi makmum. Dan itu mungkin lebih nyaman sebetulnya. Karena apa? Karena mungkin kalau orang itu yang biasa makan malam, ya, itu dia bisa makan antara maghrib dan isya. Karena waktunya, menunggunya cukup lama untuk ditegakkan sholat isya. Sehingga di situ dia bisa makan setelah sholat maghrib. Kemudian ketika melaksanakan sholat isya itu sudah dalam kondisi benar-benar sudah nyaman ya, kondisi perutnya. Jadi tidak mepet waktunya. Kalau seandainya ada orang yang terbiasa makan malam. Nah, kemudian wa alaihi fasunnatu fi haqqil mar'ati haitsu innaha la tartabitu bi jama'atin an tu'akhkhira al-isya. Nah, di sini ya, sunnah bagi para wanita
ketika dia tidak memiliki keterikatan untuk melakukan sholat jamaah di masjid, hendaklah dia mengakhirkan pelaksanaan sholat isya. Artinya tidak tepat waktunya di awal. Gitu ya. Mungkin dia bisa undur. Misalnya sekarang ini misalnya isyanya jam jam berapa? Jam 7-an ya. Jam 7 kurang. Anggaplah jam 7 misalnya. Atau setengah 7. Nanti mungkin dilakukan jam 8 atau jam 9. Itu afdal. Ya. Lebih afdal lagi kalau sampai dilakukan jam 11. Jam 10, jam 11 sampai sekitar jam 12-an. Maka ini lebih utama. Tapi kalau khawatir tertidur, maka jam 9, jam 10 itu bisa dilakukan. Idza lam yakun fi dzalika masyaqqatun 'alaiha, apabila mengakhirkan waktu salat isya itu bagi para wanita itu tidak menyulitkan baginya, tidak merepotkan, tidak membuat mereka lelah dan semacamnya. Wa kadzar rajul illam yakun bi jama'atin ka an yakuna fi tariqi safarin wa nahwi. Termasuk juga lelaki yang dalam kondisi tidak bisa berjamaah, seperti misalnya dalam keadaan masih di jalan safar ya, misalnya safar dan yang semacamnya, misalnya safar dan kemudian pada saat safar itu dia sedang tidak menjamak sholatnya, ya. Maka dia boleh mengqashar waktu isya'nya itu ketika masih di jalan, itu agak lebih dimalamkan, ya, agak lebih dimalamkan. Kemudian perkara yang ketiga dari kesunahan di waktu isya adalah minas sunnati qira'atu suratil ikhlas kulla lailah. Di antara sunnah di malam hari itu adalah membaca suratul ikhlas setiap malam. Sebenarnya banyak ya, sunnah-sunnah di waktu malam itu banyak. Contoh yang lain misalnya disunnahkan ada beberapa surat-surat Al-Quran yang dibaca. Di antaranya adalah surat Al-Mulk, surat As-Sajdah, ini juga termasuk surat-surat yang disunahkan untuk dibaca di malam hari. Termasuk juga membaca akhir surat Al-Baqarah, terutama ini menjelang tidur ya, menjelang tidur disunahkan untuk membaca. Termasuk juga membaca Al-Quran secara umum. Itu yang lebih afdal adalah di waktu malam. Ya, lebih afdal di waktu malam. Nah, berkenaan dengan membaca suratul ikhlas ini terdapat hadis dari Abu Darda. Dari Nabi SAW, beliau mengatakan, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an." Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca di malam hari sepertiga Al-Quran? Lalu para sahabat mengatakan, wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an, dan bagaimana membaca sepertiga Al-Quran ini? Qala, maka Nabi mengatakan, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Membaca qul huwallahu ahad maksudnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dalam hadis ini ya kita mendapati bahwa Nabi menyatakan surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, pertanyaannya di sini, sepertiga Al-Quran itu maksudnya bagaimana? Apakah dia itu berkaitan dengan pahala yang diperoleh? Gitu ya. Jika seseorang membaca suratul Ikhlas di malam hari atau di siang hari, gitu ya, atau di waktu yang lain, itu dia mendapatkan pahala sepertiga membaca Al-Quran, sepertiga Quran, ataukah yang dimaksud ada maksud yang lain? Nah, sebagian para ulama itu mengatakan maksud sepertiga Al-Quran ini bukan dari sisi pahala, tapi lebih pada kandungan maknanya. Jadi suratul Ikhlas itu mengandung bagian yang ada dalam Quran yang merupakan sepertiganya Al-Quran, itu terkandung secara keseluruhan di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi para ulama membagi Al-Quran itu menjadi 3 pembahasan besar di dalamnya. Yang pertama, Al-Quran itu mengandung pembahasan seputar ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
keesaan Allah Ta'ala. Dan termasuk berkaitan dengan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sepertiga Al-Quran isinya itu. Berbicara tentang kaitannya dengan Allah, keesaannya, dan semua kaitannya dengan nama dan sifat-sifat. Kemudian sepertiga Al-Quran yang lain, itu berbicara tentang al-halal wal-haram, ya, dan berbicara tentang perintah dan larangan. Artinya berbicara tentang hukum-hukum syariat. Sepertiga dari Al-Quran. Nah, sepertiga yang berikutnya, Al-Quran itu berisikan kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Makanya kita mendapati Quran itu kan juga cukup banyak menceritakan para nabi, para rasul, dan umat-umat terdahulu kan itu ya. Termasuk juga memberikan permisalan-permisalan, kisah-kisah berkenaan dengan hal-hal yang Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita melalui perumpamaan dan kisah-kisah tersebut. Nah, sehingga gitu ya, yang dimaksud di dalam sabda Nabi yang kita baca tadi itu berkenaan dengan sepertiga Al-Quran itu adalah berkaitan dengan kandungannya, tidak berkaitan dengan pahalanya. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau seseorang membaca suratul Ikhlas 1 kali, maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran karena isi dan kandungannya, bukan karena sebab apa mendapat pahala sepertiga Al-Quran. Namun ada juga yang berpendapat tidak hanya itu, akan tetapi sabda Nabi yang disebutkan dalam hadis ini itu juga mengandung kaitannya dengan mendapat pahala membaca sepertiga Al-Quran. Ya, oleh karena itu seseorang apabila dia di malam hari membaca suratul Ikhlas 3 kali dengan niat seperti ini, maka dia akan mendapat pahala seperti membaca Al-Quran secara keseluruhan dari sisi pahala. Ya, meskipun tentunya berbeda ya, meskipun pahalanya mungkin sama, tapi afdoliyahnya, keutamaannya, ibarat nilainya, kalau misalnya membaca surah Al-Ikhlas 3 kali itu seperti membaca seluruh Al-Quran, kalau orang yang membaca seluruh Al-Quran, ya maka tentu nilainya jauh lebih utama membaca seluruh Al-Quran. Akan tetapi pahala yang diperoleh seperti membaca Al-Quran seluruhnya. Nah, ini yang diantara disunnahkan di waktu Isya untuk dilaksanakan. Ini surupnya sampai jam berapa? Waktu surup masuk jam terbit matahari jam 5:30. Kok kayaknya rasanya lama. Nah, sunnah tidur, sunnahun naum, ya, sunnah ketika tidur. Ya, di dalam kaitannya dengan waktu tidur ini ada beberapa sunnah yang selayaknya dilakukan. Yang pertama adalah ighlaqul abwab indan naum, menutup pintu ketika hendak tidur di malam hari terutama ini. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atfiul masabih idza raqadtum, matikanlah lampu-lampu ketika kalian tidur. Ini lebih ditekankan di masa Rasulullah karena penerangan di masa itu adalah menggunakan minyak dan api, gitu ya. Artinya kalau nggak dimatikan, dikhawatirkan terjadi sesuatu hal kala orang itu tidur sehingga rumahnya bisa terbakar. Dan orang yang tidur ini mungkin tidak merasakannya. Ya, sehingga dimatikan ini adalah satu hal yang perlu untuk diperhatikan di kala itu. Namun kesunahan ini bukan berarti kemudian di waktu Rasulullah saja, tetap di masa kita juga disunahkan. Disunahkan kalau tidur kita mematikan apa? Lampu. Kenapa? Selain juga ada israf, Pak, ya. Kalau misalnya kita tidur dalam kondisi lampu itu masih menyala, itu kan israf. Israf itu pemborosan. Dan ini dilarang di dalam agama. Ya. Yang kedua adalah hikmahnya ini, hikmahnya. Ketika kita tidur dalam kondisi gelap, itu akan lebih membuat tidur kita berkualitas daripada tidur dalam kondisi
penerangan itu masih menyala. Dan ini dibenarkan oleh para ahli medis dan yang meneliti dalam hal itu. Kemudian wa ghalliqu al-abwab, dan tutuplah pintu-pintu kalian. Wa auqu al-asqiyah, dan tutuplah tempat-tempat minum kalian. Wa khammirut ta'ama wasyarab, ya, tutuplah ya, makan asqiyah itu tempat-tempat minum gitu. Atau kayak gentong apa itu ya, yang tempat-tempat untuk air. Wa khammirut ta'ama wasyarab, dan tutup pula ya makanan dan minuman. Jadi di malam hari hendaklah hal-hal seperti ini diperhatikan. Ya, karena kita juga nggak tahu, misalnya makanan tetap terbuka, tidak ditutup, mungkin ada hewan-hewan gitu ya yang mengambil makanan itu, yang kemudian menularkan penyakit misalnya, atau bakteri atau semacamnya yang mungkin ya berada di udara yang kemudian bisa jatuh di makanan, atau kotoran-kotoran yang jatuh kepada makanan dan minuman, yang maka hendaklah ditutup. Nah di sini ya ada kesunahan, yaitu menutup pintu, dan alasan daripada perintah Nabi untuk menutup pintu adalah diantaranya man'us syayatin minat dukhul. Jadi mencegah setan itu untuk masuk ke dalam rumah, baik itu setan jin maupun setan manusia gitu ya. Kalau setan manusia jelas ya, seperti pencuri atau yang semacamnya. Tapi ada juga setan yang juga ingin berkepentingan masuk ke dalam rumah kita, yaitu setan dari kalangan jin. Dan ini seperti hadis yang pernah kita baca pada pertemuan yang lalu. Di sini disebutkan hadis Jabir, ada juga hadis Jabir yang menyebutkan begini. Wa aghliqul abwab wadhkur ismallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Dan tutuplah pintu-pintu, kemudian berzikirlah dengan menyebut nama Allah, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup, yang ditutup dengan menyebut nama Allah, itu setan tidak mungkin bisa membukanya. Maksudnya nggak bisa membukanya itu maksudnya nggak bisa masuk gitu loh. Nggak bisa masuk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menutup pintu kemudian menjadikan rumah itu tempat untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ini menjadi termasuk penghalang bagi syaitan dari kalangan jin untuk masuk ke dalam. Kalau rumahnya angker gitu ya, kok tiba-tiba gelas itu melayang sendiri, nah ini berarti perlu apa? Ya, perlu memperhatikan hal-hal seperti ini. Mungkin saja rumahnya nggak digunakan untuk sholat sunnah, baca Quran, zikir, atau sering biasa dibuka di waktu-waktu yang setan itu berkeliaran ya, tanpa menutupnya dengan menyebut nama Allah. Setan-setan bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian yang kedua, itfa'un nar qablan naum, ya, mematikan api sebelum tidur. Yaitu seperti hadis yang disebutkan tadi, atfi'ul masabiha idza raqadtum, padamkanlah ya lampu-lampu kalian ketika kalian tidur. Demikian pula hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Janganlah kalian meninggalkan api di rumah-rumah kalian ya ketika kalian tidur. Ya, jadi kalau ada kompor yang menyala ya, atau kemudian api yang menyala, maka adalah tidak dibiarkan, tetap menyala. Termasuk juga ya memadamkan lampu-lampu ini juga merupakan apa? Hal yang disunahkan. Kemudian fi sahihain min hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun ala ahlihi bil Madinah min al-lail. Ya, jadi Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan gitu ya. Pernah ada satu rumah itu terbakar ya. Ini ahli ini
dari keluarganya gitu ya. Jadi rumah terbakar atau gini ala ahli bil Madinah minal lail. Jadi ada rumahnya orang di kota Madinah itu pernah terbakar di malam hari. Falamma hudditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'nihim. Ketika diceritakan kepada Rasulullah tentang kondisi mereka, maka Rasul mengatakan inna hadhihi nar innama hiya aduwwun lakum. Sesungguhnya api ini dia hanya adalah musuh kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Padamkan api kalian ini. Jadi Nabi menyebutkan bahwa api itu adalah musuh kalian. Artinya ketika kita tidak dalam kondisi mampu mengendalikannya karena tidur, lalai atau semacamnya, maka api ini membahayakan. Gitu. Maksudnya begitu. Maka api ini bisa membahayakan untuk kalian. Wal illatu minal amri bi itfa'in nari qabla an-naum, dan ilat ya alasan yang melandasi perintah untuk mematikan api sebelum tidur ya terdapat hadis dari Jabir ya, dalam riwayat Al-Bukhari Nabi mengatakan wa atfi'ul masabiha fa innal fuwaisiqata rubbama jarratil qatilah fa ahraqat ahlal bait. Maka matikanlah ya lampu-lampu kalian karena sesungguhnya al-fuwaisiqah. Al-fuwaisiqah di sini maksudnya adalah hewan fasik yang kecil. Siapa al-fuwaisiqah ini? Kalau dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebut al-fuwaisiqah itu tikus, cicak, itu al-fuwaisiqah. Hewan-hewan yang jelek ya, hewan-hewan yang istilahnya hewan-hewan yang nakal gitu. Hewan kecil yang merugikan. Rubbama jaratil qatilah al-fatilah fa akhraqat ahlal bait. Di mana bisa jadi dia lari kemudian menyenggol apa? Iya, lampu-lampu api tersebut sehingga membuat membakar orang yang tinggal di dalam rumahnya. Gitu. Jadi itu yang menjadikan apa namanya sebab ya, sebab dilarangnya seseorang untuk membiarkan api penerangannya itu tetap menyala ketika di malam hari. Al-fuwaisiqah ya termasuk yang dimaksud al-fuwaisiqah di sini adalah al-fa'ra, yaitu tikus, dan dia termasuk al-fawasiqul khams, hewan fasik yang berjumlah 5, yang mana mereka ya hewan-hewan ini dianjurkan untuk dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram. Ya. Jadi di tanah haram, terutama di tanah haram ya, tanah haram kota Makkah Madinah itu kan ada aturan tidak boleh ya membunuh dengan sengaja hewan-hewan di sana, kecuali hewan-hewan yang buas dan hewan-hewan yang fuwaisik ini, yang fasik ini. Ada 5 hewan fasik, diantaranya adalah al-fa'ra, adalah tikus. Nah ini juga dikiaskan, kata penulis, wa alaihi yuqasu ay syai'in yakunu sababan fi jarril hariq li ahlil bait. Ini bisa dikiaskan pula dengan sesuatu yang menyebabkan ya, terjadinya kebakaran di dalam rumah. Hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang membahayakan ya, terutama memicu kebakaran, itu hendaklah dipadamkan gitu ya, dipadamkan. Seperti misalnya seseorang menyalakan kompor gitu ya. Kemudian dia tidak memperhatikannya, nah, maka ini berbahaya. Termasuk juga hal-hal yang lain ya, hal-hal yang lain. Mungkin ada zat-zat tertentu yang bisa memicu kebakaran, atau mungkin memeriksa kondisi saluran apa listriknya atau semacamnya gitu ya, yang bisa menjadi sebab-sebab terjadinya kebakaran. Nah kemudian ya dibangun di atas keterangan ini, lau aminan naim hadhihi nar wa annaha lan tu'athira wa laysa hawlaha ma yusabbibu intisharuha fala ba'sa hina idzin min ibqaiha li'anna al-hukma yaduru ma'a illati wujudan wa adama.
Ya, kalau seandainya orang yang tidur itu merasa aman ya dari api ini atau dari hal-hal yang tidak membahayakan gitu ya, tidak memberikan pengaruh bahaya, dan di sekitarnya juga tidak ada sebab untuk menjadikan hal itu berbahaya, maka tidak mengapa untuk tetap menyala. Ya. Kenapa? Li'annal hukma yaduru ma'illati wujudan wa adama. Karena hukum itu berkaitan dengan ilatnya. Ilat itu berkaitan dengan sebab terjadinya hukum itu diwujudkan. Baik ada maupun tidak adanya ilat tersebut. Ya, jadi tadi dimakruhkan atau bahkan mungkin dilarang seseorang itu ketika tidur malam untuk tidak mematikan lampunya. Tapi kalau lampunya ini misalnya di tempat yang aman, kemudian juga tidak ada sebab-sebab di sekitarnya itu yang sekiranya membuat lampu itu kemudian menjadi sebab terbakar gitu ya, rumah seseorang, maka membiarkan dia menyala itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena hukum kemakruhan tadi itu berkaitan erat dengan alasannya gitu ya, melatar belakangi hal itu dimakruhkan. Kalau alasannya tidak ada, ya, penyebab hal itu tidak terjadi, maka tidak dihukumi sebagai hukum makruh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-wudu qabla naum. Ya, jadi wudu sebelum tidur. Wudu sebelum tidur ini berdasarkan sabda Rasulullah, "Idza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur di atas tempat tidurmu, terutama ini tidur malam, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka hendaklah engkau berwudu seperti wudu salat. Summattaji ala syiqqikal aiman, kemudian berbaringlah di atas bagian tubuhmu yang kanan. Summakul, kemudian ucapkanlah Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika, dan seterusnya. Ini ada doa yang disunahkan. Sini. Oh iya, nanti ada kaitannya dengan doa-doa sebelum tidur. Cuman kayaknya nggak di waktu ini Pak untuk dibaca. Ini lumayan panjang ya, sunnah sebelum tidur. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa ya kok kita ini sebelum tidur itu disunahkan untuk melakukan banyak hal. Mulai dari bersuci, wudhu ini ya. Terus kemudian zikir-zikir, tidurnya juga harus menghadap kemana. Gitu. Disunahkan maksudnya, bukan diwajibkan. Disunahkan menghadap kemana, dengan model yang bagaimana. Itu semuanya sebetulnya maslahatnya sangat besar. Gitu ya. Sangat besar. Tapi insya Allah nanti ketika kita bahas sunnah-sunnah yang lain, kita akan bahas kemaslahatannya. An-Nawawi mengatakan, ya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fa in kana mutawaddi'an kafahu dzalikal wudu. Apabila ya apabila seseorang itu sudah berwudu, ya maksudnya masih dalam keadaan suci, ketika hendak dia tidur, maka kafahu dzalikal wudu. Cukup wudunya itu, tidak perlu wudu lagi gitu ya. Tidak perlu wudu lagi. Li'anal maksud dan naum ala taharatin makhafatan an yamuta fi lailatihi. Karena maksud ya tidur dalam keadaan suci itu adalah dikhawatirkan di malam itu dia meninggal dunia. Ya. Waliyakunu asdaqa li ru'yahu. Dan agar supaya didapat mimpi yang benar. Kenapa? Karena kondisi suci. Setan nggak mau ya berdampingan dengan seseorang yang kondisinya suci. Dan ada hadis yang menerangkan ketika seseorang itu dalam kondisi tidur dalam keadaan suci, maka malaikat itu yang akan menyertainya. Bahkan dalam hadis itu diceritakan setiap kali orang yang tidur itu menggerakkan tubuhnya, membolak-balikkan tubuhnya di atas tempat tidur, maka malaikat ini selalu berdoa, Allah mafirlahu, Allah marhamhu gitu ya. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia gitu. Ini jika seseorang tidur dalam kondisi bersuci terlebih dahulu.
Wa ab'ad min tala'ubi syaitani bihi fi manamihi, dan akan semakin menjauhkan dari syaitan dalam mempermainkan dia di mimpinya. Wa tarwi'ihi ya. Dan menjadikan apa? Setan itu tidak mengganggu gitu ya. Tidak mengganggu. Karena setan tidak suka dengan kondisi orang yang dalam keadaan suci ketika sebelum tidur. Nah, sehingga kalau orang itu membiasakan dia tidur sebelum wudhu sebelum tidur, maka ini akan menjadikan hal ini sebagai salah satu penjagaan baginya dari syaitan. Termasuk juga Pak, sebagian orang mungkin kalau nggak bisa tidur wudhu Pak, wudhu terus kemudian baca zikir-zikir sebelum tidur, insya Allah sambil dia mohon kepada Allah agar bisa tidur, insya Allah bisa tidur. Bahkan bisa lebih nyaman tidurnya daripada tidur tanpa berwudu terlebih dahulu. Dan nanti akan sangat terasa ketika bangun tidur. Bangun tidur akan lebih nyaman ya ketika orang itu berwudu sebelum tidur daripada dia tidur tanpa dalam keadaan suci. Itu Allah alam, ini pengalaman pribadi saya. Saya membandingkan kalau saya tidur misalnya tidak wudhu terlebih dahulu, itu bangun tidurnya akan berbeda dengan kondisi ketika saya wudhu sebelumnya. Ketika mau tidur saya sudah wudhu dalam kondisi suci, saya tidur, itu bangunnya lebih semangat gitu, nggak lebih berat gitu, lebih semangat ya, untuk ibadah, untuk melakukan kebaikan setelah bangun itu lebih nyaman. Karena bangunnya itu seperti seakan-akan benar-benar sudah fresh gitu, sempurna kondisinya. Berbeda dengan kalau ketika tidak wudhu terlebih dahulu, ketika tidur ini bangun kadang-kadang agak berat, ya, agak merasa berat. Nah, insya Allah untuk kesunahan yang berikutnya, insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Nggih. Mboten Pak, tidak harus tidur. Bahkan kalau tidur sebelum sholat isya ini makruh hukumnya, dimakruhkan. Ya, makruh itu artinya meskipun dilakukan itu tidak berdosa, tapi meninggalkannya lebih baik, dapat pahala. Karena dikhawatirkan kalau tidur sebelum isya, meskipun isyanya diakhirkan, itu nanti khawatirnya malah nggak bisa bangun kebablasan. Ya. Apalagi tadi sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwa sepertiga malam yang terakhir itu bukan waktunya sholat isya. Meskipun kalau orang itu belum sholat isya, tetap diwajibkan sholat isya di waktu tersebut, ya, untuk tetap tidak meninggalkan kewajiban sholat isya-nya. Akan tetapi kalau dia menyengaja, maka jangan menyengaja untuk sholat isya melebihi daripada pertengahan malam. Ya, karena ini termasuk waktu yang bukan waktu yang disyariatkan untuk sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Apa ada pertanyaan lagi? Ini nasinya sudah keluar. Nah, kalau tidak ada kita tutup Pak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.